Dina. Gimana kabarnya Kak Sirly? Baik, sehat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Kak sama teman Santara dan sama sahabat finansialku nih. Oke. Ngobrolin tentang melek investasi buat generasi muda. Mungkin Kak Sirly bisa sapa-sapa dulu nih teman Santara yang ada di sini. Oke, halo teman Santara. Mohon maaf kalau sinyal saya kurang bagus. Eh, thank you banget udah hadir di Instagram Live hari ini ya. Dan semoga kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Oke, oke. Oke, Kak Sirly. Kita awal-awal Yes. mau ngomongin tentang generasi muda dan finansial nih. Kan sekarang nih kayaknya generasi muda udah mulai banyak ya yang melek finansial gitu kan. Apalagi sekarang akun-akun edukasi seperti Finansialku ini udah ada dan udah ramai banget membicarakan tentang finansial buat generasi muda gitu. Selain itu juga udah banyak instrumen-instrumen investasi yang bersahabat gitu loh buat anak-anak muda yang pengen investasi tapi di angka yang nominalnya dikit gitu, yang nggak pengen banyak-banyak dulu. Nah, itu menurut Kak Shirley sendiri gimana sih perkembangan sadar finansial di generasi muda saat ini? Oke, sebenarnya kalau boleh dibandingin udah cukup bagus ya daripada beberapa tahun yang lalu. Karena pertama sekarang era informasi kan, sekarang apa-apa bisa googling sendiri, belajar sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman sendiri dibandingkan beberapa tahun yang lalu, untuk investasi sekarang terbilang untuk modal investasi jauh lebih rendah ya. Bahkan Ya. ada beberapa investasi yang bisa mulai dari 100.000, 10.000, ada 1 juta. Jadi secara nilai nominal untuk teman-teman mulai nih nyemplung dulu investasinya, itu bisa dibilang lebih rendah resikonya. Dibandingkan beberapa tahun lalu tuh contoh kita untuk saham aja kita perlu nominal minimal 10 juta. Kalau sekarang 100.000 udah bisa. Gitu, gitu juga dengan investasi yang lain. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang lagi pada nonton nih kan, generasi-generasi muda yang pengen belajar finansial itu tuh bagusnya mereka harus belajar dari mana dulu sih Kak? Dari apa dulu yang harusnya mereka pelajarin? Untuk investasi sih sebenarnya bisa mulai dari reksadana. Karena di reksadana sendiri kita teman-teman itu kan isinya macam-macam ya, bisa belajar dari saham, ada obligasi, ada produk-produk keuangan perbankan seperti deposito. Jadi kalau untuk pemula biasanya mulai dari reksadana. Tapi sekarang juga muncul perkembangan investasi-investasi yang juga kalau mau belajar ya itu mudah banget gitu. Kayak contohnya nih teman-teman mau belajar misalnya ori gitu ya, itu mudah. Atau teman-teman mau belajar peer-to-peer lending atau mau belajar juga soal ECF ya, equity crowdfunding itu juga sebenarnya cukup mudah. Balik lagi ke teman-teman semua, seberapa mau belajar untuk berinvestasinya. Oke. Nah, biasanya kan anak-anak muda nih ya, investasi itu kan biasanya prioritas kesekian gitu ya, kayak apalagi kalau urusan duit gitu kan, biasanya mereka lebih mengutamakan ngasih asupan keinginan pribadi mereka terlebih dahulu gitu kan. Kira-kira Ya, perencanaan keuangan yang baik buat generasi muda itu seperti apa sih, Kak? oke. Ini berkaitan sama kemerdekaan ya, Ya benar, kemerdekaan finansial. Generasi kemerdekaan muda finansial. finansial Ya, juga. ya betul. Jadi saya rasa kita semua tentu pengen banget nih ada dalam satu tahapan kondisi di mana kita itu bisa merdeka secara finansial, ya. Mhm. Sebenarnya definisi merdeka secara finansial itu artinya banyak banget ya teman-teman. Ada yang mendefinisikannya lepas dari utang, ada yang bebas mau beli apa aja yang dia mau, ada yang bahkan kayak udah dah gak usah khawatir lagi soal uang gitu. Tapi kemerdekaan finansial itu sebenarnya pertama dimulai dulu dari mindset kita nih. Jadi ketika kita punya uang, itu kita memperlakukan uang itu sebagai apa sih? Sebagai Hmm. alat pembayaran atau mungkin sebagai alat yang bisa meningkatkan status eksistensi kita nih, atau juga sebagai alat yang bisa bikin gue makin dikenal banyak orang, dipercaya banyak orang gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa juga nih ada tipe-tipe teman-teman milenial itu yang
biasanya first jobber ya, Din. Awal-awal kerja, wah baru ngerasain nih, wah aku ternyata cari uang susah ya, dan ternyata begitu dapetin uangnya, udah lebih bisa ngerem nih, nggak sembarang-sembarang beli ini beli itu. Jadi pertama adalah ketika teman-teman milenial ataupun yang first jobber atau teman-teman yang masih belum bekerja pun, pokoknya masih anak muda deh. Pertama mulai dulu dari ngatur apa yang masuk dibandingkan dengan apa yang keluar. Jadi pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Oke. Yang kedua adalah teman-teman perlu punya dana darurat. Meskipun teman-temannya masih muda, teman-temannya masih kayaknya gue masih cair aja, nggak perlu dana darurat deh. Bisa dana darurat itu nggak mesti kita pakai kalau kita sakit. Tapi misalnya teman-teman HP-nya rusak, perlu pakai ganti baru, silakan aja. Tiba-tiba perlu ganti HP, pakai aja dana darurat. Atau tiba-tiba misalnya ban mobil atau ban motornya rusak gitu ya, nah itu dipakai aja. Gitu. Lalu yang berikutnya pastiin juga teman-teman kalau kalian punya utang, kalau kalian punya kebutuhan, usahakan kalian menabung gitu ya. Jadi jangan gunakan dari utang konsumtif. Utang konsumtif itu artinya kalau teman-teman mau punya untuk lifestyle, teman-teman pengen beli skincare baru nih ya, atau teman-teman yang pengen beli atau pengen nonton Netflix gitu ya, atau pakai kartu kredit. Nah, teman-teman pastiin bayarnya itu tepat waktu, jangan sampai dicicil, jangan sampai, apalagi cicilnya sampai lama ya, 12 bulan. Kalau bisa kita langsung bayar aja lunas untuk di bulan berikutnya. Oke. Jadi yang pertama tuh berarti kita harus tahu money purpose kita kali ya, kayak goals kita tuh duit kita ngapain sih gitu kan, Kak, dan gimana kita treat our money gitu ya, kayak. Ya, betul. Terus habis itu duit yang masuk itu harus lebih baik daripada duit yang keluar. Kemudian generasi muda juga harus punya dana darurat, karena generasi muda tuh biasanya darurat itu tuh dipikir belakangan ya, Kak. Iya, betul. Terus habis itu sama kita juga harus ngebersihin utang, sama kita harus mendahulukan kebutuhan pribadi dan juga tabungan. Ya, betul. Jadi kita perlu punya tabungan nih. Kalau misalnya ada kebutuhan yang udah tahu nih teman-teman, kita perlu siapin. Misalnya teman-teman mau liburan, disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Perlu dananya berapa. Oke. Bener. Nah, terus Kak, kalau misalnya buat generasi muda, mungkin mereka masih banyak yang bingung nih kan. Kira-kira aku tuh harus ngasih garis batas minimal aku buat nyimpen dana darurat tuh berapa sih gitu? Berapa kali dari income aku gitu? Oke. Asumsinya kayak gini, aku pakai ilustrasi, ini ada gambarnya lagi. Oke. Aku pakai ilustrasi gini, gak apa ya, ada gambarnya ya. Ini gelas gitu ya. Ya, jadi teman-teman setiap bulan ini teman-teman bernabung kan, masukin ke dalam gelas gitu. Nah, ini ibaratnya tuh tabungan dana darurat kalian. Nah, kalau teman-teman pengen cepat terisi, berarti kan masukinnya harus banyak ya. Tapi kalau teman-teman nggak pengen cepat terisi, pengen nyantai aja, berarti masukinnya cukup sedikit-sedikit kan. Nah, kalau alokasi berapa yang harus ditabung itu bicara soal seberapa cepat kita mau mengumpulkan dana darurat. Kalau teman-teman mau mengumpulkan dana daruratnya cepat, berarti teman-teman dan target dana darurat yang teman-teman masih single perlu persiapkan itu 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Jadi kalau gajinya misalnya 8 juta, pengeluaran per bulannya 6 juta, berarti teman-teman harus punya dana darurat 6 bulan dikali 6 sama dengan 36 juta. Nah, kalau 36 jutanya mau teman-teman kumpulkan dalam waktu 3 bulan, berarti teman-teman harus 12 juta setiap bulan kan ya. Tapi kan gajinya aja 8 juta. Sedangkan kalau teman-teman mengumpulkan dalam 6 bulan, berarti teman-teman nabungnya 6 juta per bulan. Gitu. Kalau teman-teman mengumpulkannya 12 juta, berarti teman-teman 3 juta per bulan. Nah, 3 juta per bulan itu kalau teman-teman bandingin sama gaji teman-teman yang cuma, ada 8 juta, berarti sekitar 20% lebih kan ya itu. Gitu. Jadi alokasi itu ngikutin sama target kita seberapa cepat mau mencapainya. Oke. Berarti 6 kali
Dikali 6 kali gaji ya kayak. Ya, betul. 6 kali pengeluaran bulanan. 6 kali pengeluaran bulanan itu udah garis aman ya, garis aman. Ya, Teraman. betul. Nah, terus ini ada yang nanya nih Kak dari Laura Priscilia. Kak, kalau dana darurat boleh nggak sih diinvestasiin misalnya jadi emas? Soalnya kalau apa nih? Soalnya kalau uangnya ditaruh di rekening biasa, ntar nilainya nggak naik. Boleh, boleh banget. Jadi dana pasar uang, emas, logam mulia, tabungan bank ataupun juga deposito boleh jadi alternatif untuk dana darurat. Oke, gitu teman-teman. Jadi nggak harus ditaruh mendem banget di tabungan kita sendiri ya, Kak ya? Ya, Oke. Terus Kak, kan kalau misalnya generasi muda ini kan biasanya dia tuh banyak konsumtifnya ya daripada produktifnya. Uangnya tuh lebih banyak konsumtifnya gitu loh yang dihabisin. Nah, ada nggak sih Kak tips-tips tertentu yang bisa dilakukan oleh muda? Misalnya kayak ATM mereka harus lebih dari satu gitu misalnya. Itu gimana Kak? Buat ngerem. Oke, tips buat nabung ya. Oke. Pertama, alokasiin. Sisihkan, jangan disisain. Jadi dana untuk tabungan itu jangan hasil dari akhir-akhir bulan, sisa-sisa gajian gitu ya. Pokoknya sebisanya aja, enggak juga sih, enggak kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sesuatu yang penting itu kan kita perlu buat prioritas ya. Nah kalau teman-teman tahu di depan kemudian hari ada tujuan yang perlu disiapin, ada dana darurat yang penting buat kalian juga, bisa dinikmati, berarti kan itu sesuatu yang penting. Yuk sama-sama dialokasikan di awal bulan. Jadi begitu terima gaji, langsung dipisahin. Nah, untuk angkanya mulai dari berapa, sebenarnya mulai dulu aja dari angka yang teman-teman bisa lakukan. Misalnya nih, ada yang mungkin gajinya UMR sama ada yang gajinya mungkin bisa di atas 10 juta gitu, 2 digit gitu ya. Nah, itu teman-teman kan level kemampuannya mungkin berbeda jumlahnya ya. Nah, teman-teman ambil aja angka yang kalian bisa lakukan. Misalnya mulai dulu, 10%-nya atau 5%-nya. Nanti ketika teman-teman sudah berhasil lakukan secara konsisten, naikin angkanya. Ya, dari 10% naik jadi 20%, terus naiknya jadi 30%. Yang penting kita kuncinya adalah kita prioritas sama kita konsisten. Terus yang ketiga, kalau memang ternyata teman-teman punya kendala untuk disiplin, kadang-kadang suka lupa nih kapan waktu nabung, teman-teman manfaatin fitur transfer berkala. Biasanya di bank-bank itu ada internet bankingnya, mereka bisa setting tanggal sekian, ya auto transfer, auto debit, itu tinggal dimanfaatkan di situ. Oke. Jadi biar langsung gitu ya, kita nggak kepake duluan. Iya betul. Kan biar kalau memang bisa dibantu oleh sistem, why not ya kita pakai transfer berkala atau auto debit. Bener banget Kak. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita mau membagi nih Kak, mau membagi uang kita, misalnya kita gajian, kan, dan kita mau ngebagi nih ke kebutuhan, ke tabungan, juga ke investasi gitu kan. Itu kira-kira persentasenya berapa aja sih Kak? Dan mungkin juga pasti mereka harus mungkin punya yang namanya ini ya kayak apa namanya dana pleasure gitu ya, dana senang-senang gitu. Itu kira-kira mereka harus persentasenya tuh berapa Kak? Wajarnya. Hidup kan harus dinikmati juga ya, Din ya. Benar. Ya, jadi kalau saran saya sih teman-teman selama yang pentingnya udah tercukupi, teman-teman udah bisa sisanya boleh dinikmati. Yang pentingnya itu pertama adalah kalian punya dana darurat dulu kan tadi. Ya, dana daruratnya itu tadi sebenarnya baiknya sih kalau sebagai sisi financial planner ya, Din. Biasanya sih saya mengencourage klien saya itu untuk netepin sendiri. Jadi mereka yang netepin seberapa bawah kamu bisa hidup, di batas bawah mana kamu bisa hidup gitu ya. 5 juta kah? 8 juta kah? Gitu ya. Nah, nanti ternyata ada sisanya tuh masih ada margin 30% gitu ya dari data sisa mereka kebutuhan benar-benar yang pokoknya. Nah, itu dari 30% itu nanti akan dibagi lagi nih. Biasanya kalau 30% ini semuanya investasi boleh nggak? Bisa nggak? Biasanya udah langsung jangan nanti pengen seneng-seneng gimana gitu ya. Dari situ biasanya aku coba lagi. Kita 20% ya, pisahin ya. 20%. Nah,
Nah, biasanya teman-teman kalau kalau netepin sendiri angka persentasenya itu akan lebih efektif loh untuk nabungnya daripada teman-teman ditetepin dari kita sebagai financial planner atau kalian ngikutin dari internet gitu ya. Kalian tinggal copy paste misalnya 50 30 20 itu biasanya nggak akan terlalu efektif. Tapi kecuali kalau teman-teman netepin sendiri lalu kalian lakukan apa yang kalian komitmenkan gitu. Oke. Ini Oke. Kak, aku ada beberapa pertanyaan nih dari ini. Kak Shirley sebagai financial planner, sekarang kliennya banyak nggak sih yang anak-anak muda? Banyak nggak anak-anak muda Banyak, butuh banyak, planner gitu? banyak, banyak. Justru klienku milenial. Oh gitu Kak. Itu Milenial gimana kan tuh? udah tahun 82 ke atas sudah milenial ya. Ya, ya. Itu biasanya case-case-nya ada nggak sih Kak, case-case yang lucu-lucu gitu soal apa Kakak sebagai financial planner apa yang ngurusin financialnya millennials gitu? Hmm, hmm, banyak sih. Apa ya? Ada yang kadang-kadang lucu, ada yang kadang-kadang sedih juga ya gitu. Kadang-kadang ada yang juga nih contoh temen yang gajinya tuh besar banget. Jadi kalau saya nggak bisa sebutin namanya dan juga angkanya ya. Jadi gajinya besar banget kalau dibandingin di industri untuk dia yang masih muda itu gajinya besar banget deh gitu. Nah, tapi dia nggak punya dana darurat, bahkan sebulan aja nggak ada. Oke. Ya, jadi gajinya besar, pengeluarannya jauh lebih besar. Bahkan dia punya kartu kredit itu 4 biji. Wah. Dan kartu kredit ya. Dan biasanya kalau dia nggak cukup, dia masih kadang-kadang minta sama orang tua. Jadi di situ memang sebagai sebagai financial planner garuk-garuk kepala dulu ya, pusing gitu gimana nih? Bukan masalahnya. Iya, masalahnya itu kadang-kadang tuh ada tiga, aku kelompokin jadi tiga masalah ya. Ada tipe orang yang memang nggak tahu. Jadi dia nggak tahu gimana caranya berinvestasi, nggak tahu gimana caranya nabung, nggak tahu kalau ada perlu dana darurat. Ada yang tipe kedua itu orang yang nggak bisa. Udah tahu tapi dia nggak bisa gitu ya. Setelah coba misalnya investasi tertentu, ternyata dia salah gitu ya dalam cara-cara berinvestasinya. Nah, ada yang tipe orang yang ketiga itu orang yang nggak mau. Nah, tipe orang yang nggak tahu sama nggak bisa itu bisa dikasih tahu, bisa diajarin ya. Tapi kalau orang yang nggak mau itu yang susah gitu. Jadi harus kayak disadarin dulu, gitu ya. Yuk yuk nabung gitu ya. Terus kayak agak dipaksa sedikit gitu ya, agak dengan secara tidak langsung dipaksa supaya meskipun saat ini kondisinya jelek, gitu ya, saat ini kondisinya lagi nggak bagus keuangannya, tapi jangan diterusin kebiasaan-kebiasaan buruknya, gitu. Oh, Itu sih. bahkan ada yang nggak mau Kak disuruh nabung tuh, padahal nabung tuh menyenangkan loh. Iya. Kok ada sih nggak mau nabung, bingung banget deh. Ada lah, ada aja. Terus nih Kak, kan apa kita di sini kan ngomongin tentang merdeka finansial tuh kan. Nah, buat generasi muda sendiri nih Kak, apa sih syarat-syaratnya mereka tuh bisa merdeka finansial gitu? Oh, kalau misalnya kayak gini, ini udah oke, udah tercukupi, berarti gue merdeka finansial. Nah, itu tuh apa aja sih Kak? Oke, yang tadi pertama harus kas positif ya. Pendapatan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran kamu. Yang kedua, punya dana darurat. Yang ketiga, kamu bebas utang konsumtif. Kalaupun ada utang produktif, jangan sampai cicilannya lebih dari sepertiga gajimu. Okay. Yang keempat, kamu punya perlindungan atas resiko-resiko besar yang mungkin menimpa kamu. Biasanya ini pakai produk asuransi. Jadi untuk resiko cacat tetap, resiko kalau sampai rawat inap di rumah sakit, resiko kalau meninggal dunia. Nah, berikutnya begitu kita udah aman secara keuangan, level berikutnya adalah kita nyaman secara keuangan. Nyaman secara keuangan itu kita bisa mencapai tujuan keuangan kita.
Oke, oke, oke. Nah, ini caranya melalui investasi. Ya, Oh, cara oke. investasi dan secara tidak langsung kita juga harus meningkatkan pendapatan kita. Nah, yang ketiga itu bukan lagi kita mencapai tujuan keuangan, tapi kita bisa merdeka secara finansial. Merdeka secara finansial artinya nih kalau teman-teman nggak bekerja gitu ya, nggak bergantung mereka teman-teman tuh nggak bergantung pada satu pekerjaan aja, pada satu Hmm, sumber pendapatan, tapi teman-teman punya berbagai sumber pendapatan. Jadi hmm, meskipun teman-teman lagi nggak bekerjanya cuma buat hobi gitu ya, ataupun teman-teman bekerjanya udah pensiun, kalian masih punya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan kalian dan juga masih bisa berinvestasi. Nah, kalau udah sampai di level itu, bukan cuma aman secara keuangan, bukan cuma nyaman, tapi juga udah merdeka. Itu tidur aja tuh tenang banget tuh kayaknya, kayak nggak mikirin apa-apa gitu ya kayak. Iya, Kayak betul. bisa lihat saldo lagi kan ya. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang jajan ke Indomaret. Apa sih syarat merdeka finansial? Oh, kalau misalnya jajan ke Indomaret nggak usah lihat harga gitu. Banyak tuh waktu ditanya merdeka finansial tuh ngapain gitu. Oh, kalau shopping itu nggak usah lihat harga, nggak usah lihat saldo. Mau check out Shopee itu kan nggak usah lihat apa saldo dulu gitu. Oke, oke, oke. Berarti juga milenial itu yang paling penting juga mereka nggak bisa apa ya, dari satu income aja ya kayak itu harus banget gak sih mereka punya multiple income? Harus punya, Harus ya berarti ya nggak bisa kan harus. tuh ya. Walaupun dia satu tuh gajinya udah gede banget itu nggak bisa ya kak. Apalagi kalau teman-teman yang udah berkeluarga ya, di zaman sekarang ini harus punya berbagai sumber pendapatan. Bener, bener, bener. Oh, oke, 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 oke. Ini buat teman-teman semua yang masih ngarepin gajian tiap bulan, mulai nyari income pendapatan lagi sekarang. Iya, Nah, betul. Nah, Kak, kalau misalnya teman-teman yang mungkin gajinya, ada sih ada beberapa pertanyaan nih, yang kalau misalnya gajinya berapapun, atau misalnya gajinya pun di bawah UMR, atau benar-benar atau UMR gitu misalnya, itu bisa nggak sih mereka berinvestasi gitu? Mereka tuh pengen nih berinvestasi gitu, cuman kok rasa-rasanya untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka juga masih, apa ya, masih boros kayak gitu. Cuman sebenarnya investasi itu berlaku untuk gaji berapapun nggak sih, Kak? Berlaku untuk gaji berapapun ya, gitu. Saran saya sih ya, saran saya kalau teman-teman masih muda dan teman-teman pendapatannya masih di level UMR, saran saya kalau bisa jangan cepet-cepet nikah. Ini saran pribadi ya, Ini ya, bagus banget. Oke, oke, oke. ya karena kalau masih UMR itu artinya hidupnya masih pas-pasan gitu. Hmm. Jadi kalau bisa jangan ajak-ajak orang dulu untuk nikah gitu, apalagi untuk udah punya anak cepet gitu ya. Kalau memang masih level UMR gitu teman-teman, justru itu tuh jadi semangat juga buat teman-teman untuk harus berinvestasi Hmm. karena investasi itu bisa bantu meningkatkan pendapatan kalian. Investasi zaman sekarang udah bisa mulai dari 10.000, 100.000, jadi udah nggak ada alasan sih untuk teman-teman UMR nggak bisa menyisihkan untuk sejumlah itu ya. Kan kalau teman-teman yang UMR di kota-kota Jabodetabek itu kan sekitar 4 jutaan ya. Berarti bisa juga nih untuk investasi yang mulai dari modalnya 1 juta juga bisa gitu. Oke, oke, oke. Itu sih. Oke, Jadi zaman sekarang udah nggak jadi alasan untuk nggak berinvestasi karena udah modalnya minimal, mudah juga. oke, oke. Apalagi buat nih nggak boleh nikah kan ya kalau misalnya gajinya pas-pasan. Apalagi buat cowok-cowok yang pengen ini nyari cewek yang bisa diajakin susah. Itu Ya. mending mendeka finansial dulu ya baru nikah gitu. Enggak, paling enggak jangan di batas-batas UMR lah, naik dikit lah, naik. Ya. Ya. Oke, oke. Kak, ini masa ada yang nanya gini nih, untuk yang masih punya tanggungan hutang, sebaiknya investasi kemana? Tanggungan hutangnya apa dulu nih? Ini WK Prima ya. Hmm. Kalau misalnya utang yang produktif, beresin dulu ya gitu. Tapi kalau utang yang KPR, ya jangka panjang, itu boleh sambil dijalani dengan investasi dan dana darurat. Oke,
oke, oke. Biasanya utang itu mereka kan pinjaman online, kartu kredit atau pay later. Itu Mhm. bunganya besar. Iya, iya, pay later itu gede sih. Nggak berasa gitu kan. Kayak, kamu belum bayar pay later gitu. Iya, betul. Itu sih ya. Ini Oh, juga kalau menjawab. KPR berarti boleh nih. Kalau KPR boleh. Oh ya, kalau KPR boleh nih. Ini juga menjawab dari Kak Diana Iswanto yang nanya lebih baik investasi atau lunasin pinjaman dulu, Kak. Ya. Pinjaman berarti harus dilunasin dulu ya, kayak kalau pinjaman. Kalau pinjamannya KPR apa-apa, jadi bisa dijalani bareng-barengan sama investasi. Tapi kalau pinjaman tadi pinjaman konsumtif, beresin dulu deh. Hmm, 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 hmm. Oke. Paling nggak, kalaupun mau pinjaman berbarengan dengan dana darurat, ya. Tapi kalau pinjaman dibarengin sama investasi, sebaiknya fokus aja beresin satu-satu. Jadi ketika nanti investasi itu secara psikologi akan jauh lebih tenang karena nggak ada utang. Oke, 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 oke. Kadang-kadang tuh saya kayak nemuin banyak, nggak tahu ya, banyak case dari banyak orang gitu kan, dan baca-baca gitu. Kadang-kadang ada orang yang bahkan mau invest itu minjem dulu gitu. Jadi investasi dengan minjem duit tuh kan agak-agak rare case ya Kak. Tapi ya itu tuh Ya. gimana Kak? Baiknya apa? Eh, ya, baiknya jangan sih, baiknya jangan minjem terus investasiin. Karena kalau apalagi kalau pinjamannya itu berbunga ya. Itu Ya, ya, ya. kecuali pinjaman berbunga itu kan kita harus bayar bunga dan pokoknya pada Hmm, saat tenor tanggal tertentu jatuh tempo. Nah, hmm, apa jadinya kalau ternyata investasi teman-teman pada saat tanggal jatuh tempo itu belum bertumbuh uangnya? hmm, Kondisinya seperti pandemi saat ini nih, kondisinya uangnya lagi nggak liquid, terus juga investasinya lagi negatif, itu kan kalian ruginya dua kali ya, gitu. Nah, ini ada yang bagus nih. Gaji UMR bisa apa? Meskipun lutut gemeter tidak boleh minder. Yes, betul, semangat ya. Mantap. Dari Java Oke, Vakit, meskipun gemeter tapi nggak boleh minder. mantap Mas Jack underscore Java Kid. Keren banget. Kamu adalah panutan. Meskipun lutut gemeter tidak boleh minder. Iya. Oke. Ya, Nah, terus Kak, buat ini nih, buat generasi muda, sebenarnya investasi yang cocok nih, kalau misalnya Kak Shirley bisa menyarankan, itu investasi seperti apa sih yang bisa mereka lakukan untuk pemula-pemula nih? oke. Sebenarnya sih kalau teman-teman mau berinvestasi ya, sebaiknya investasi itu bisa mencapai tujuan keuangan kalian. Hmm, hmm, Nah, hmm. jadi pertama definisiin dulu tujuan keuangan yang kalian mau capai itu apa. Hmm, Nah, tujuan keuangan kita kan belum tentu sama ya, Din ya. Gitu. Misalnya kalau saya mau tujuannya tuh untuk nyiapin beli rumah. hmm. Nah, kalau Dini misalnya tujuannya mau untuk dana nikah misalnya, Din ya. Oke. Nah, ini kan beda ya tujuannya. Terus ada yang jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya panjang dan keuangan. Nah, sebenarnya teman-teman sebaiknya investasi disesuaikan sama tujuan itu. Jadi teman-teman akan lebih efektif investasinya. Nah, Hmm, teman-teman dari tujuan keuangan tersebut itu sebenarnya bisa disimulasikan di aplikasi finansialku sebenarnya bisa simulasi tujuan keuangan. Di situ hmm, tinggal masukin misalnya dana untuk pendidikan anak, dana untuk beli rumah, itu segala macam tinggal disimulasiin. Kalian nanti secara hitungan-hitungan matematikanya nggak usah pusing, itu udah ada angkanya keluar berapa, kekurangan dana dan harus investasi per bulan berapa. Nah, hmm. kalau nggak mungkin teman-teman bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, itu bisa googling-googling juga internet gitu ya. Tinggal aja cari financial calculator. Nah, di situ teman-teman bisa dari tujuan keuangan yang mau dicapai kan ambigu ya. Ya, Jadi ya, ya. kita akan buat secara realistis. Jadi kita tahu nih setiap bulannya harus alokasi berapa dan kita harus menargetkan investasi dengan return berapa persen. Hmm, Gitu. Contohnya kayak tadi nih mau ngumpulin dana darurat harus cepet kan misalnya. Berarti kalau gitu cari yang investasinya tuh returnnya cukup besar gitu. Jangan investasi yang returnnya cuma secara misalnya deposito atau mungkin di bawah inflasi gitu. Oke. Berarti sesuai Terus dengan tujuan ya, Kak. Karena kan ada ya, banyak. kalau betul-betul. Tapi kalau misalnya mau memulai, biasanya rata-rata untuk pemula bisa mulai dari reksadana,
gitu. Karena ketika belajar reksadana bisa belajar juga nanti tentang saham, bisa belajar juga mekanisme tentang reksadana, tentang obligasi, tentang juga teman-teman kalau mau tahu lebih lagi nanti ada di peer-to-peer lending atau juga ada equity crowdfunding juga bisa belajar. Itu cukup mudah untuk dipelajari. Oke, iya benar. Investasi di santana juga bisa loh teman-teman ikut Iya, crowdfunding betul. gitu. Tadi kayaknya ada Oke, pertanyaan deh tentang ini deh, tentang equity crowdfunding. oke. Apa tuh Kak? Tentang kayaknya Pak ada yang pengen tahu tentang equity crowdfunding deh. Iya, oke. Iya nih dari teman-teman tadi juga banyak yang nanya, sementara tuh apa, sementara tuh apa, sementara tuh apa? Oke, baiklah kan saya jawab teman-teman. Oke, jadi equity crowdfunding ini sebenarnya salah satu instrumen investasi yang bisa terbilang cukup baru ya di Indonesia. Di Indonesia ya, kalau misalnya di luar negeri dia udah cukup banyak gitu, udah cukup familiar. Nah, kalau di Indonesia sendiri dia masih belum gitu. Biasanya orang-orang reksadana, emas gitu kan, dan segala macam. Nah, equity crowdfunding ini masih terbilang baru. Konsepnya tuh sebenarnya gampangnya kita mungkin lebih familiar dengan yang namanya patungan ya kayak. Nah, kalau Hmm. kan kita sering kali tuh patungan tuh familiarnya patungan beliin teman apa gitu kan, surprisein teman patungan gitu kan, kadang bahkan donasi pun patungan kan Kak. Nah, equity crowdfunding sendiri tuh konsepnya seperti itu, patungan membeli bisnis gitu. Jadi Santara nih sebagai equity crowdfunding adalah penyelenggara ya yang mempertemukan pemodal sama investor nih kan, investor atau pemodal itu sama dengan pebisnis gitu, dengan bisnis UMKM yang butuh dana gitu. Jadi Hmm. jadi investor nih banyak banyak kumpul, banyak misalnya 1.000 orang tuh mereka patungan buat ngasih dana ke bisnis UMKM yang mau ekspansi gitu Kak. Oh, oke, oke. Jadi patungan bisnis ya. Iya benar, Seru juga ya patungan bisnis ya. kebersamaan banget gitu kan. Jadi kalau misalnya banyak tuh yang ngedoain juga ikut banyak kan, karena mereka semua kan juga pengen bisnisnya untung, pengen dapat bagi hasil yang gede kan tuh. Jadi Nah. mereka ngedoain aja bisnisnya bagus, bisnisnya bagus. Oke, oke, oke. Bedanya sama peer-to-peer lending apa sih? Banyak yang nanya nih soalnya. Banyak yang nanya Iya. nih. Mm-mm. Iya, kadang banyak orang misleading sih soal P2P lending sama ICF karena emang rada-rada mirip ya, rada-rada mirip gitu mendanai gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya P2P lending dari bisnis model gitu kan, dari modelnya P2P lending kan dia kan hutang ya, pinjaman gitu kan. Nah, tapi kalau Santara itu dia investasi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari segi returnnya tuh kan, kalau misalnya orang yang menanamkan modal dan meminjamkan di P2P, dia itu sebagai apa? Dia tuh mendapatkan returnnya dari bunga, ya kan Kak? Nah, kalau misalnya equity crowdfunding sendiri, dia mendapatkan returnnya itu dari bagi hasil. Bagi hasil profit perusahaan yang dibagikan ke para investornya gitu. Dan kalau misalnya dari segi kepemilikan, di P2P lending itu orang yang meminjamkan itu sebagai peminjam. Ya udah, as a peminjam aja gitu. Nggak ada kepemilikan. Sementara kalau misalnya di Santara, dia statusnya sebagai investor gitu kan. Sebagai investor dan bisa dibilang sebagai pemilik bisnisnya juga gitu. Wah, wow, seru banget ya investasi sekaligus jadi pemilik bisnis ya. Bener, jadi seringkali equity crowdfunding ini sering jadi solusi gitu loh Kak buat pemodal. Ini bisa pemodal-pemodal yang dia kerja, dia karyawan gitu kan. Tapi dia pengen punya bisnis. Cuman kan dia nggak punya waktu tuh, nggak punya waktu. Terus dia nggak punya pengalaman bisnis yang bagus gitu kan. Dan biasanya kan mereka juga harus mulai dari nol. Kalau misalnya dia emang pengen bikin bisnis tuh biasanya dia mulai dari nol. Terus kayak dia tuh nggak punya pengalaman yang baik dan nggak punya ilmu yang mencukupi gitu kan, dan dia takut rugi dan segala macam. Jadi mendingan biasanya mereka lebih memilih untuk beli bisnis aja gitu, beli bisnis yang udah jalan gitu kan dan udah profitable ya, contohnya di Santara ini Kak gitu. Karena banyak sih orang yang pengen punya bisnis tuh kan, banyak banget ya kayak sebagai multiple Ya. income gitu. Nah gitu sih. Wow, nyambung dong sama yang tadi diobrolin ya, dia. Yo, iya. Mas Jack, bisa ya Mas Jack? Mas Jack ya, bener Mas Jack tadi apa Instagramnya tuh, Mas Jack keren banget Mas Jack Iya. Oke. gitu. Ada yang tanya nih Kak, aku mungkin dari bidang pertanian atau perkebunan ada nggak? Ada di Santara ada banyak bisnis, kayak kalau sekarang sih bisnisnya ada sekitar 60 penerbit gitu. Kita bilangnya penerbit bisnis gitu kan. Ada sekitar 60 dan itu ada banyak banget industrinya, mulai dari food and beverage, ada pertanian dan perkebunan, ada ini tangguhfoundation.id itu ada, terus kayak
percetakan juga ada, klinik kecantikan juga ada. Jadi macem-macem gitu. Jadi misalnya teman-teman punya wishlist, pengen punya bisnis apa gitu kan, itu tinggal pilih aja. Wow, ada berapa totalnya sekarang Sekarang bisnisnya? totalnya ada sekitar 63, dan itu akan terus bertambah. Wow. Iya, iya, Iya. iya. Oke. Ini ada yang bertanya juga nih, Din. Apa tuh, Kak? Jadi kebalik kok, jadi kebalik ya, Din. Nggak apa, kan kita ini tektokan. Kita ngobrolan ya. Bro. Ini ada yang nanya, Din, ada maksimal investasi tidak untuk individu di Santara? Oke, di sini kita ngomongnya limit ya, limit investasi. Jadi di Santara itu tuh ada yang namanya, misalnya apa ya? Ada yang namanya minimum investasi gitu kan. Minimum investasi itu biasanya per bisnis tuh biasanya mulai dari 1 jutaan gitu kan. Biasanya mulai 1 jutaan. Dan biasanya per bisnis itu investornya tuh bisa 1.000 orang atau bisa 2.000 orang gitu kan, terserah. Karena kan itu per lembar kan, dia sahamnya per lembar saham gitu modelnya. Jadi ya udah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dia apa ya? Minimal pembelian kan 1 juta nih. Nah, terus kalau misalnya yang beli kan biasa nggak cuma 1 juta, ada yang beli 10 juta, ada yang beli 20 juta, ada yang beli 50 juta gitu kan kadang. Nah, itu kan akhirnya makin turun kan itu. Nah, terus makin habis kan. Nah, tapi jumlah investor masih banyak nih. Slotnya nih masih banyak nih jumlah investor. Nah, jadinya nanti minimal pembeliannya tuh bisa turun, bahkan bisa turun sampai di angka 100.000 rupiah, Kak, gitu. Nah, tapi kalau soal limit investasi itu biasanya ditentukan dari, kan ini ada peraturan nih, peraturan OJK tentang limit investasi. Jadi orang yang berpenghasilan kurang dari 500 juta per tahun itu biasanya limit investasinya itu 5%. Nah, tapi kalau yang berpenghasilan lebih dari 500 juta per tahun itu limitnya 10% gitu. Dan biasa limit ini cukup jadi isu sih buat teman-teman yang dia sering invest antara gitu kan. Terus udah dia pengen investasi udah nggak bisa karena udah habis limitnya dia gitu. Nah, 5%, 10%-nya dari angka pendapatannya dia apa dari limit dia mau investasiin? dari angka penghasilan per tahun, Kak. Jadi mereka akan mengisi, waktu pas mereka awal registrasi itu mereka akan ada yang ngisi form penghasilan per tahun gitu. Oh ya, terus limit investasi juga bisa dibuka. Salah satunya itu dengan ini, Kak, kalau misal dia pernah investasi di bursa tuh, mereka dapat SID, Single Investor Identification. Kalau misal dia itu minimal 2 tahun, itu nanti itu limit investasinya bisa dibuka di Santara gitu. Oh ya, dan juga bisa beli bisnisnya atas nama perusahaan juga, itu nanti nggak dapat limit investasi gitu. Oh, wow, keren ya. Oke, nah ini ada yang nanya soal ZK Ajun. Legalisasinya gimana nih? Legalisasi digital atau layanan Digital atau layanan offline? Legalisasi gimana maksudnya nih, Kak? Mungkin ini aja legalitasnya saat ini seperti apa? Udah dibawa terdaftar di OJK atau? Kalau di Santara sekarang sudah terdaftar, sudah berizin, sudah dapat izin resmi atas jasa keuangan. Jadi SCF itu kan baru, jadi emang belum banyak nih SCF di Indonesia yang mendapatkan izin dari OJK, izin langsung ya, nggak cuma terdaftar dan diawasi gitu, tapi berizin resmi gitu, Kak. Nah, Santara ini alhamdulillah jadi yang pertama dapat izin dari OJK gitu, dan gitu deh, emang sudah sama dengan KSEI juga, jadi payung regulasinya udah aman banget. Wow, equity crowdfunding pertama ya kayaknya yang dapat izin dari OJK ya? Dapat izin OJK ya. Keren. Oke, ini mulai banyak pertanyaan loh, Din. Aduh. Oke, santai aja saya. Oke, ditanya dari FH Hidayat nih, kita kan beli saham di Santara, misalnya di tengah jalan perlu dananya dan mau ditarik saldo sahamnya, apakah bisa? Oke, jadi kalau misalnya di equity funding itu belum bisa buat narik dana langsung gitu loh. Oh, misalnya kayak aku investasi di sini terus kayak gue butuh dana nih kayaknya buat gini, kayaknya gue bisa nggak ya narik dari sini gitu, nggak bisa karena ya kalau misalnya di Santara itu bisanya dijual di secondary market namanya. Nah, secondary market ini pun nanti ada di Santara di saat kuartal 4 tahun ini. Jadi ditunggu aja teman-teman, doain semoga lancar gitu. Dan yang bisa ditarik itu adalah dividen ya. Dividen tuh bisa ditarik langsung dan juga deposit, kayak teman-teman biasa kan suka deposit buat kayak itu kayak e-wallet gitu loh, Kak. Taruh di e-walletnya Santara itu gitu ya. Nah, itu juga bisa diambil. Withdrawal itu kan masih duit sendiri dan belum diinvestasikan.
Nah, tapi kalau misalnya saham tersebut di tengah jalan mau diambil gitu, itu belum bisa. Dan bisanya dijual di secondary market yang akan ada di kuartal keempat ini. Dan juga menurut peraturan di equity crowdfunding sendiri itu setahun itu cuma ada secondary market 2 kali. Oh, gitu ya. Wow. Iya, Jadi beda sistemnya sama kalau kita beli saham udah di Bursa Efek Indonesia ya. Karena itu udah iya, perusahaannya pun udah pasti lebih besar, udah bukan UMKM lagi. iya Kalau benar-benar. dividennya gimana sih, Din? Pembagian dividennya gimana? Oke, oke. Kalau Ada yang pembagian tanya nih. itu dia beragam antara 6 bulan sampai setahun gitu kan biasanya, tapi biasanya itu tergantung sama bisnis juga sih. Kadang kalau misalnya bisnis peternakan atau bisnis pertanian itu kan tergantung sama masa panen gitu kan, kayak, tapi biasanya mereka baginya 6 bulan sih, 6 bulan 1 tahun gitu. Pokoknya antara itu dua dua itu sih pembagiannya, dan itu biasa tertulis di prospektus langsung gitu, bagian dividen bagi hasilnya Oke, oke. Wow, gitu. mantap, Din. Oke, mungkin dari Dini deh, Dini yang pilih deh pertanyaannya, Din. Oke, oke, oke. Seberapa panjang, ada pertanyaan dari Stefanus Risma, seberapa panjang kepemilikan saham di equity crowdfunding? Misal saya punya saham dan amit-amit saya meninggal. Jangan, kamu harus hidup. Anak saham tersebut, sahamnya berlangsung seumur hidup sih, seumur hidup. Jadi kalau misalnya apa namanya, amit-amit gitu kan, itu tuh sahamnya Ya, juga ya bisa lah misalnya apa ya, diwariskan diwariskan. bisa. Bisa. Cuman itu Oh. berlangsung hidup sahamnya, berlangsung sampai bisnisnya tetap berdiri gitu loh. Bisnisnya tetap berdiri. Mungkin bisa dijelasin dong, Din. Kayak misalnya kalau sampai bisnisnya tutup, dengan saham kita gimana nih nasibnya? Saham-saham Oke, investor. oke. Kalau misalnya amit-amit nih ya bisnisnya tutup, Bukan kitanya, tapi sahamnya nih, ya, ya perusahaannya. kan, ini salah satu risiko yang emang banyak banget yang ditanyain gitu kan. Nah, pada prinsipnya tuh kembali lagi bahwa Santara adalah sebagai penyelenggara Kak, ya kan. Santara sebagai platform penyelenggara antara pebisnis, ya kan, antara investor dengan pemilik modal gitu, dengan pemodal. Nah, kalau misalnya bisnisnya bangkrut gitu kan, biasanya itu nanti kembali lagi mengarah ke peraturan. Nah, jadi itulah mengapa bisnis-bisnis yang terdaftar di Santara itu semuanya berbentuk PT gitu kan. Karena nanti kalau misalnya itu terjadi gitu kan, itu nanti asetnya bisa dilikuidasi dan bisa dikembalikan ke para investor tersebut menurut undang-undang yang berlaku gitu. Itu ada undang-undangnya Kak, gitu sih. Dan biasanya nanti tetap sih kerjasamanya antara pebisnis dengan pemodal itu, dan itu tetap mengarah ke undang-undang gitu. Asetnya dilikuidasi. Oke, jadi ketika tutup itu perusahaannya sama seperti saham, si perusahaannya akan divaluasi ya. Jadi ketika aset-asetnya dijual, terus utang-utangnya dia dilunasi, dan tentu nanti dari sisanya pemegang saham akan dibagi gitu ya, berapa dari berdasarkan saham yang mereka punya ya. Ya, benar. Dan itu tanggung jawabnya tetap di penerbitnya, tetap di bisnis tersebut. Karena di sini Santara sebagai penyelenggara. Gitu, Kak. Oke. Ada risiko lain nggak sih, Din, dalam berinvestasinya? Oke, mungkin kalau misalnya kita ngomongin lagi sih, risiko yang paling amit-amit banget gitu, kalau misalnya Santaranya ya. Kalau kita kan, kitanya sendiri gitu, itu juga itu sih biasanya akan tetap, apa namanya, kita sebagai penyelenggara kan ya, jadi kerjasama antara pemodal dan pebisnis itu akan tetap berlangsung gitu. Oh, jadi meskipun santaranya misalnya suatu hari ada apa-apa, saham yang kita miliki di perusahaan itu masih tetap valid ya? Masih tetap valid tuh, jangan kita harus tetap Oke, jangan. Oke. tetap harus kita bilang kan ya, kayak kita harus bersahabat dengan risiko gitu sih. Ya, betul. Justru teman-teman semakin transparan, ini semakin akan lebih tenang nih dalam berinvestasinya nih. Jadi Benar-benar. kalian tahu dalam berinvestasi itu misalnya kemungkinan terpuruk dan kalian itu akan seperti apa sih, gitu ya. Ya, Kalau dari profitnya dong, kalau dari keuntungan nih, dari dividen doang atau ada potensi capital gain atau yang lainnya nggak? dari dividen sih Kak, dari bagi hasil gitu. Jadi mungkin aku kasih ini kali ya, study case kalian kali ya Kak ya. Boleh. Oke, study case. Yuk kita catat teman-teman gitu. Nih, Oke. misal
kalau misalnya di prospektus ini kan sebuah bisnis tuh kan biasanya ngasih perjanjian dividen dia memberikan dividen segini gitu kan, dan dia memberikan yields sebesar 10-15%. Itu biasanya 10-15% atau 9-14% kayak gitu. Biasanya mereka menjanjikan, itu pun menjanjikannya tuh nggak yang cuma asal janji, oh gue bisa segini, nggak. Jadi bisa dilihat dari profit data historis ke belakang gitu Kak. Nah, misalnya kita lihat di prospektus proyeksi yieldnya 10-15%. Kita ambil aja proyeksi pesimisnya itu 10%. Jadi kalau misalnya kita invest 10 juta gitu. Kita invest 10 juta ke bisnis tersebut. Rumusnya adalah kita invest berapa, nominal yang kita invest dikali proyeksi yields-nya berapa. Jadi 10 juta, kan kita kemarin invest 10 juta rupiah dikali dari yield 10% per tahun gitu. Yang kita ambil dari angka paling pesimis itu 10% kan, berarti 10 juta dikali 10% per tahun. Nah, itu adalah 1 juta rupiah. Nah, itu berarti mereka mendapatkan 1 juta, bagi hasil sebanyak 1 juta rupiah setiap tahunnya, kalau misalnya mereka invest 10 juta. Jadi itu aja sih sebenarnya gampangnya. Gitu. Kalau bagi dividen, kalau pas bagi dividennya setahun 2 kali, 1 jutanya di satu dividen itu apa ditotalin, dividen pertama dan dividen kedua? Itu biasanya setahun sekali sih Kak, kan bagi dividennya sih biasanya bagi. Jadi si perusahaannya yang membagi hasil itu, yang bagi profitnya dia itu 6 bulan sekali biasanya, tapi dividennya setahun sekali. Oke. Oke, Din. Oke, Kak. Iya, betul nih. Benar nih dari ada Imam nih, harus optimis. Mana nih? Dia ngedoain, bagus nih, Din. Imam Syafi'i, terima kasih Mas. Harus jaya selalu, Santara. Oh, Stefani ngomong lagi nih Kak, berarti investasi apa nih? Jangka panjang sampai anak cucu saya selamanya, bahkan Yos, anak cucu, ya ampun. Yeah. Oke. Mau jawab pertanyaan mana lagi ya, Din? Aku jawab dari pertanyaannya Bobby_Sitanggang ya Kak ya. Oke. Dia nanya soal di Santara ada capital gain apa enggak nih? Ada potensi capital gain nggak di Santara? Oke. Jadi dari OJK sendiri nih ya, sepertinya emang merancang equity crowdfunding sebagai investasi jangka menengah gitu Kak. Makanya nggak ada yang namanya trading-tradingan di Santara. Di equity crowdfunding itu nggak ada yang namanya trading-trading. Seperti tadi aku bilang, jual saham pun itu di pasar sekunder yang itu hanya dibuka selama 2 kali setahun. Jadi nggak ada yang namanya capital gain sama capital loss gitu. Dan itu tadi kan dapat profitnya ya dari bagi hasil yang memang sudah ditentukan di awal, yang sudah ditentukan di prospektus di awal gitu. Dan positifnya adalah nggak ada saham gorengan gitu. Itu penting. Gitu. Lagian juga teman-teman, ini kan kita investasinya di perusahaan UMKM ya, skalanya bukan, ingat lagi, bukan skalanya perusahaan yang sudah terdaftar listing di Bursa Efek Indonesia, itu mereka udah bukan UMKM. Mereka udah beberapa udah konglomerasi, bahkan masih mungkin udah menengah ke atas ya. Nah, teman-teman, kalau UMKM ini mereka kebayang lah ya, kita itu kalau jadi UMKM-nya kita akan butuh modal kan dalam beroperasinya. Kalau teman-teman, kalau sistemnya tidak diaturnya semudah itu untuk jual beli, pasti mereka juga akan mudah kehilangan modal. Padahal mereka terus berjalan. Karena itu dibikin sistemnya dari OJK sendiri, dibikin sistemnya agar kalau mau dijual, dananya dibutuhkan dan mau dijual sahamnya, paling cuma dibuka 2 kali itu ya di secondary market. Jadi teman-teman, karena nature investasinya equity crowdfunding ini, teman-teman bisa jualnya di 2 kali dalam setahun. Kalau gitu, teman-teman pastiin juga pada saat teman-teman berinvestasi ini, dananya adalah dana yang dingin. Dana dingin, dana yang paling nggak akan dibutuhkan untuk 1 tahun ke depan. Nah, kalau bisa, kalau kalian punya tujuan keuangan yang jangka menengah atau jangka panjang nih, seperti tadi ya, Stefanus Risma. Ya, kalau kalian punya tujuan keuangan yang jangka panjang, ini akan lebih baik lagi. Berarti pertumbuhan dana kalian akan bertumbuh seiring dengan si UMKM-nya bertumbuh. Benar banget. Tapi balik lagi teman-teman, namanya kalau saya sebagai financial planner, investasi itu teman-teman kita coba di beberapa jenis investasi.
Jadi jangan taruh 100% investasinya hanya di dalam satu produk. Misalnya teman-teman hanya simpan di saham aja, atau hanya simpan di obligasi obligasi atau reksadana atau deposito aja, jangan ya. Teman-teman kita sebar investasinya. Nah, kebetulan yang terbaru ini salah satu investasi yang ya bisa dibilang bungsu ya, anak bungsu nih. Yang baru muncul ini namanya equity crowdfunding. Equity crowdfunding pertama yang dapat izin dari OJK itu Santara. Nah, kenapa kita kolaborasi dengan Santara? Ini untuk memperkenalkan sama teman-teman nih. Ini ada alternatif untuk investasi buat teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan dan mungkin bisa nanti merdeka secara finansial ya. Nah, tentu teman-teman kalau punya pertanyaan nih, silakan langsung tanyain juga. Dan tentu kalau teman-teman, saya juga akan bantu. Kalau misalnya tadi kita tanya udah ngobrol soal resikonya ya, Din ya? Ya, betul. Tadi kan nanyain soal gimana pembagian keuntungannya. Sama mau nanya juga dong, Din, gimana cara berinvestasinya nih buat teman-teman nih? Apalagi buat sahabat finansialku yang kelihatannya sih udah banyak bertanya nih dari sahabat finansialku nih. Udah nggak sabar untuk berinvestasi. Iya, oke. Ini juga kayaknya waktu kita udah mau habis, oh my god, sedih banget. Iya. Oh iya, ampun, ya benar. Gak nyangka kan, bener-bener cepet Iya. banget kan. Oke, gampang sih. Ini sama aja kalau misalnya teman-teman kayak mau belanja di online shop. Sebenarnya beli sahamnya tuh segampang itu gitu. Jadi caranya gampang sih. Teman-teman bisa download aplikasi Santara, ada di Play Store, ada di App Store. Habis itu teman-teman langsung aja registrasi kayak biasa registrasi ya kan. Terus habis itu teman-teman akan diarahkan ke apa ya? Form yang lebih banyak lagi isiannya ya, mulai dari isian KTP, NPWP gitu-gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya NPWP nggak apa-apa, itu opsional, tapi itu ada di situ data diri penting gitulah. Terus kayak penghasilan per tahun itu juga, jadi teman-teman hitung dengan baik-baik penghasilan per tahunnya berapa ya gitu. Nanti jangan-jangan dihitung nih, oh my god ternyata saya sultan nih, banyak ternyata duit aku gitu pas dihitung penghasilan per tahunnya gitu kan. Dan jadinya nggak punya limit investasi gitu misalnya. Terus ya udah gitu doang. Nanti kalau misalnya ada saham baru nanti akan diinformasikan, dan teman-teman bisa langsung belinya lewat di aplikasi tersebut. Dan teman-teman bisa ngasih di situ kan juga ada fitur deposit, ada fitur e-wallet. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terverifikasi akunnya, itu bisa langsung ngisi duit di situ, naruh duit di deposit tersebut buat jaga-jaga. Kalau misalnya ada saham baru, teman-teman bisa langsung transaksi pakai deposit tersebut. Atau teman-teman juga bisa bayar pakai virtual account. Saat ini di Santara ada 4 virtual account, ada Permata Bank, terus ada BNI, ada BRI, dan juga ada Mandiri gitu. Jadi sesimpel itu banget beli sahamnya, cuman tinggal lihat, beli, bayar, udah gitu. Oke. Wow. Ya, oh ya, terus Gitu. tambahan kalau misalnya teman-teman mau lihat sahamnya tuh, teman-teman bisa lihat di situ nanti ada video company profile, jadi teman-teman bisa cek di situ kayak gimana sih bisnisnya, kayak apa ya kan, terus ownernya kayak gimana juga teman-teman bisa lihat. Terus juga ada prospektus. Ini prospektus adalah yang jelasin paling detail, paling lengkap banget soal bisnisnya. Setiap ada bisnis listing tuh ada prospektusnya, teman-teman bisa lihat dari rincian penggunaan dananya, terus sampai persentase-persentasenya, sampai historisnya, data historis ya, omset historis ke belakang itu kalian bisa lihat gitu kan. Kalian bisa kayak lihat calon bisnis yang kalian mau danain gitu, kayak wah ini bakal jadi bisnis gue nih, gue bakal jadi owner bisnis ini, kayak gitu rasanya, kayak jadi owner bisnis beneran gitu. Dan nanti teman-teman setelah teman-teman udah punya bisnisnya, udah beli, setiap bulan akan mendapatkan laporan keuangannya gitu. Oh, oke. Ya, silakan teman-teman ya. Coba ini bisa teman-teman kalau mau silakan coba aja pelajari. Kalau ada pertanyaan gimana, Din? Kalau ada Kalau pertanyaan teman-teman langsung hubungi ke DM Instagramnya Santara Kok yang di sini nih, di sini atau di sini ya. Ini bisa follow ya, follow Instagramnya Santara Co ID. Bisa juga langsung hubungin customer support, buka di aplikasi Santaranya juga ada, di websitenya www.santara.co.id. Di situ juga ada customer supportnya, teman-teman bisa langsung nanya di situ. Nanya apa aja terserah, boleh. Oke. Ini kayaknya kita bisa bikin tambahan Instagram Live lah ya next time ya. Wih, Banyak itu, pertanyaannya nih. itu oke banget sih, itu senang banget. Kalau sama finansialku finally kan. Oke, thank you Mas Santara, thank you Santara. Thank you so much atas waktunya, atas partisipasinya ya. Udah ngejelasin Santara ke teman-teman finansialku juga. Thank you so much, Kak. Thank you.